Beberapa tahun lalu, saat masih banyak waktu yang luang bisa dipastikan saat menjelang satu suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Jikapun boleh berbangga diri, saya sudah menjejakinya lebih dari 8 kali. Pertimbangannya selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam satu suro bisa dipastikan juga puncak Lawu sangat ramai. Tentu saja, tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa, pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan sehobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota, jauh hari sebelumnya kami sudah janjian untuk ketemu di Cemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah waktu itu 5 orang, termaksud saya, karena satu teman yang lain terhalang datang. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik meski mitosnya jika ganjil akan banyak halangan atau gangguan dalam pendakian. Kita niati bismillah saja dengan maksud yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jam menunjuk pukul 15.30. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 23 malam sudah sampai di puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya sabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking sabreknya, hingga banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang ketinggiannya 3.265 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah, meski terbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya. 3.265 mdpl ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesohor itu, yang termasuk gunung yang aktif dan seringkali bergejolak, Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso atau istirahat. Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi. Karena dalam catatan sejarahnya diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada medio 28 November 1885 yang kemudian tidak atau belum aktif lagi hingga kini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalem diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargodumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon. Dan Hargodumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan oleh batin dan meditasi. Seperti juga sudah saya narasikan di atas, hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangannya sendiri. Percaya tidak percaya, toh tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun, demikian sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua, rasional apapun pemikirannya. Alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya. Dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya, saat mendaki Gunung Lawu ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul tengah perjalanan, bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai di puncak. Dari satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini, jangan sekali-kali mengganggu burung jalak ireng yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur, jalak ireng ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu.
Dan hal ini juga dialami salah satu teman saya saat di pintu masuk saat akan memulai pendakian. Meski dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan lau itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik lau dibandingkan kami. Begitu sampai pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami disambut oleh jalak ireng yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat kami istirahat. Melihat ada jalak ireng, saya menyapanya dan memang begitulah adabnya. Saat ketemu jalak ireng ini saat mendaki lau, ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan jalak ireng itu mau memakannya, tapi kali ini tidak. Malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam dan tak lama kemudian terbang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Keanehan-keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tak lazim itu. Maksud uluk salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman, sebagai bentuk permisi numpang lewat dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Seperti ditumpahkan, tak berapa lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya kami sudah persiapkan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di peralatan parkir Cemoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai di pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentu hal yang berbau mistik. Di pos 2 ini pernah ada satu kejadian pendaki cewek yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Setelah kami berembuk, akhirnya kami putuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam. Adanya membuat kami sesekali ngedumel. Meski dalam tahap kewajaran, tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurut saya. Sahabat, kalian bisa merasakan atau bayangkan keadaan hujan harus meniti trek bebatuan yang curam ini. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman saya. Asem! Aduh tenan, awak pegel kabeh cu. Teman saya Ismail ini memang logat Surabayanya kental. Maklum, dia berasal dari Mojokerto yang memang dialeknya tidak jauh beda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini, meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu, kami terus menapak tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasi sedikit saja, fatal akibatnya pada trek pos ketiga ke pos keempat. Terlihat sekali rekan Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang, atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail, makanya tanpa dia minta saya menawarkan untuk istirahat sejenak, sementara 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur nafas yang sempat tersengang-sengal. Karena kelelahan, akhirnya kami putuskan untuk lanjut. Nah, mungkin karena bawaan Ismail orangnya yang latah, barulah beranjak dia sudah berteriak, "Woi!" Maksudnya memberi kode 3 teman kami di atas. Beberapa kali teriakan masih belum ada jawaban, dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu ini saking tegaknya.
Belumlah berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir, bukannya sahutan balasan dari 3 rekan kami, melainkan balasan suara cekikikan, suara 2 perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando, kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan sama-sama meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis yang seorangnya lagi gadis mai kecil. "Kang, krungu suara wedok rak?" Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya jawab hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang merujuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Sambil terus mendaki, sampailah kami pada dataran yang agak landai penuh ilalang. Sedikit lega, karena tanjakan yang menguras tenaga itu terlampaui. Saya yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya. Dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Nihil, tidak saya dapati apapun selain jurang di sisi kiri dan sisi kanan, dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tiada siapapun selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun nular ke saya. Dengan bergumam, saya juga ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikan, persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumber suara pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. Ketawalah sampai puas. Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa yang sama lain saja. Siapa tahu ada. Ya, meskipun ini ngedumel dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan mereka. Sambil terus berjalan menuju pos 4, mungkin kira-kira 40 menitan dari tempat kami istirahat, yang lantas mendengar suara cekikikan sampailah kami di pos 4. Terlihat banyak orang-orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju pos 5. Kami istirahat sejenak sambil mengisap rokok untuk mengusir gigil malam yang semakin menua. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah reda, perjalanan ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saya merasa saja ada yang mengikuti perjalanan ke pos 5 tersebut. Namun sejauh hingga sampai ke pos 5 tidak terjadi hal-hal yang ganjil, selain hanya ada beberapa batu di sepanjang perjalanan yang banyak sesaji. Sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan perjalanan kami ke pos 5 ini. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HT, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami. Hingga kemudian hari ini menjadi pengalaman dan selanjutnya saat mendaki kami selalu mempersiapkannya sebagai bekal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitar tempat tersebut tidak ada keberadaan mereka, maka kami memutuskan mendirikan tenda dan tak jauh dari tenda-tenda pendaki yang lebih sampai di pos 5 ini. Sambil harap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya, tidak banyak yang kami bisa lakukan malam itu selain pasrah, dan tentu saja terlepas doa semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang tidak menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan, dan mungkin karena saking capeknya, hingga saat kami saling dia, saya dapati malah Ismail sudah tertidur. Karena tidak ada teman yang berbincang, saya juga ikut terbahan di tenda dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan sedang berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami ada 2 orang gadis sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya bangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya, barangkali saat saya bangunkan Ismail malah ngeracau, tak tentu arah. Nyawanya belum genap. Orang Jawa bilang, setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan 2 gadis yang duduk-duduk tak jauh dari tenda.
Sayangnya saat kami cari keberadaan dua gadis tersebut sudah tidak lagi di tempatnya. Kami pastikan bahwasannya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata alias bangsa lelembut. Jarum jam sudah menunjuk pukul 01.00 lewat. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk yang menimpa dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersamaan dengan hal itu, syukur alhamdulillah ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah mereka kelelahan. Sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan malam itu. Kami tidur dan tanpa melihat sunrise pada paginya. Pagi, sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi saset di warung pos 5, kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya, ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju ke pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai di gua di Bukit Lau yang dekat dengan sabana itu. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lau. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala. Mungkin konslet karena basahnya oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Untung ada bapak-bapak salah seorang penjual di pos 5 ini yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorot HP yang mereka bawa. Kemudian diteriaki. Syukur ketiga rekan saya tadi langsung merespon keteriakan bapak tadi. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka salah dan mereka menceritai seperti yang saya tulis di atas, barulah mereka sadar. Padahal di antara mereka bukan cuma sekali atau 2 kali mendaki Lau. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meski berpengalaman, lantas segalanya baik-baik saja. Meski dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu, akhir kata sekian dulu tulisan yang lumayan panjang ini, semoga menjadi bacaan yang menghibur bagi kerabat sekalian dan dapat mengambil hikmatnya. Sampai jumpa pada tulisan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.